Bab 157. 93 biji. Di saat Riansi menghampiri tiang tersebut, mendadak seseorang berteriak, "Sekte hantu kemari!" Mendengar hal itu, pandangan seluruh orang tertuju ke arah panggung formasi pengirim, begitupun dengan pandangan Sekte Pedang. Berbeda dengan orang lain, tatapan Sekte Pedang terlihat tidak bersahabat. Sekte hantu terdiri 4 orang, mengenakan jubah hitam dengan tanda tengkorak, berambut warna merah, dan mengambil sebuah tongkat hitam, serta 3 pria muda berumur 17-18 tahun. Itu Jaidenku, alam bangsawan. Melihat 4 orang ini, Fudo Murong yang berada di sebelah warrior yang berujar dengan nada rendah. Jaidenku. Warrior yang berujar, "Aku tidak mengenalnya." Dia dan tetua penguasa pedang berada di era yang sama, kemampuannya sangat luar biasa. Aku bahkan tidak mengetahui berapa banyak murid sekte pedang yang telah mati di tangannya. Fudo Murong berujar, "Hal terpenting adalah, jika kamu bertemu orang ini di luar. Hai, lebih baik jangan bertemu, jika bertemu berarti kamu tidak bisa hidup." Warrior yang menganggukkan kepala, bagaimana mungkin dia bisa melawan alam bangsawan? "Apakah kamu melihat pria muda di belakang Jaidenku? Sepertinya dia adalah Surah." Mendengar kata para tetua, dia mengerti niat membunuh. Orang ini adalah musuh terbesar kita. Fudo Murong menatap pria muda itu, mimik wajahnya terlihat berat, namun justru tidak terlihat ketakutan. Warrior yang juga menatap ke arah pria muda ini, sepertinya dia berumuran dengannya. Wajahnya terlihat tampan, tidak seperti murid sekte hantu yang terlihat menyeramkan, dan memberikan rasa polos. Tapi warrior yang tentu tidak akan mempercayai dia polos. Orang yang mengerti niat membunuh, jika tangannya tidak penuh akan darah, bagaimana mungkin mengerti niat membunuh? Kamu jangan melihat dia terlihat polos, sebenarnya orang ini sungguh kejam. Dengar-dengar, orang ini mengerti niat membunuh, tidak hanya membunuh kedua orang tuanya, namun juga membunuh 1.800 orang lebih. Siapapun yang memiliki hubungan dengannya, dia akan membunuhnya. Terakhir, orang luar biasa di sekte hantu membawanya pulang. Mendengar, tidak ada yang berani menjadi guru Surah, Fudo Murong berujar dengan nada rendah. Membunuh kedua orang tuanya. Mimik wajah warrior yang juga berubah berat. Jika masalah ini benar terjadi, orang ini benar-benar tidak waras. Orang gila seperti dia, memang harus hati-hati. Namun entah mengapa, warrior yang justru merasa 2 orang di sebelah Surah benar-benar bahaya. Umur 2 orang ini lebih besar dibanding Surah, wajahnya terlihat jauh lebih polos. Hanya saja warrior yang merasa 2 orang ini tidaklah biasa, bahkan merasa 2 orang ini lebih bahaya. 4 orang dari sekte hantu tidak memandang seluruh orang, dan langsung menghampiri beberapa orang dari sekte pedang. Tatapan pria tua berambut merah ini menyapu seluruh orang, dan terakhir tertuju ke arah Yuan Yu, tersenyum sinis lalu berujar, "Yuan Yu, aku tidak menyangka kamu yang memimpin tim. Ada apa? Kamu takut muridmu mati tanpa sebab?" "Tentu takut." Yuan Yu menyindir, "Jaidenku, jika kamu mengikuti peringkat King Yun dengan jujur, tentu sekte pedang tidak perlu takut dengan sekte hantu. Tapi kalian selalu menggunakan cara licik, tentu sekte pedang takut. Mau gimana pun, mereka di tingkat kecil tidak bisa mengalahkan alam spiritual. Bagaimana menurutmu?" Jaidenku melirik sekilas warrior yang serta yang lain berada di belakang Yuan Yu, lalu berujar sinis, "Hanya mereka, pantas aku mengeluarkan alam spiritual di sekte hantu." "Yuan Yu, kamu benar-benar memandang tinggi terhadap mereka." Mendengar kata-kata Jaidenku, Riansi serta yang lain membara, namun tidak berani membalas. "Jaidenku,
Tahun itu kamu menyuruh orang untuk membunuh murid sekte pedang yang mengikuti peringkat King Yun. Jangan mengatakan bukan kelakuan sekte hantu. Kali ini mengganggu murid sekte pedang yang mengikuti peringkat King Yun. Juga jangan mengatakan bukan kelakuan kalian. Jika murid sekte hantu tidak takut dengan murid sekte pedang, mengapa menggunakan cara licik? Yuan Yu berujar dengan dingin. Takut dengan murid sekte pedang. Jaidenku terkekeh lalu berujar, Yuan Yu, kamu juga tidak berguna beradu mulut denganku di sini. Tiang untuk mengetes di sini, orang terkuat di sekte kita berada di sini juga, mengapa tidak membiarkan mereka mencoba saja? Membiarkan seluruh orang melihat, siapa takut dengan siapa. Aku juga merasa seperti itu. Yuan Yu menatap 3 orang yang berada di belakang Jaidenku dan berujar, kalian terlebih dahulu. Kalian datang terlebih dahulu, biarkan kalian saja. Jaidenku berujar. Yuan Yu membalikkan badan menatap Riansi, lalu berujar, jangan mengalah. Riansi mengangguk, tentu dia tidak akan mengalah, ini berhubungan dengan reputasi sekte pedang. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu energi hitam dalam tubuh Riansi bergerak dengan cepat. Dia menggerakkan pergelangan tangan, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Energi hitam memasuki pedang, dan menimbulkan suara. Detik selanjutnya, Riansi berteriak, pedang tersebut menusuk ke arah tiang. Mendadak, pedang energi keluar dan tertuju ke arah tiang. Hong! Hanya waktu sejenak, sudah terdiri 30 lebih pedang energi terhantam di atas tiang. Mendadak, kristal di bawah tiang bersinar, pandangan seluruh orang tertuju ke Riansi. Total 91 biji yang menyala. 91 biji, luar biasa, memang benar adalah murid 6 kekuasaan. Oh iya, di mana orang sebelumnya yang mengatakan akan menunjukkan berkultivasi sendiri lebih luar biasa dibanding murid sekte. Benar-benar kuat, meskipun alam pemenang yang biasa juga tidak dapat menyalakan 91 biji. Murid sekte benar-benar luar biasa. Berkultivasi sendiri memang tidak bisa dibandingkan dengan murid sekte. Hai, jika saat itu aku lebih rajin, dan mencari sekte untuk bergabung. Aku menyesal. Mendengar kata-kata seluruh orang, Riansi mengeluarkan ekspresi bahagia, lalu memandang rendah terhadap 3 pria muda dari sekte hantu. Dia tidak menyadari Sheila King dan Yuan Yu sedikit mengerutkan kening, karena Sheila King dan Yuan Yu mengetahui, Riansi tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia masih menyembunyikan kemampuan dirinya. Bagi yang berkultivasi sendiri, 91 biji memang sudah sangat baik. Namun bagi murid sekte hanya bisa dikatakan lolos. Jika biasanya Riansi tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya, Sheila King dan Yuan Yu akan menyetujuinya. Tapi sekarang, tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya benar-benar bodoh. Karena ini berhubungan dengan reputasi sekte pedang. Ini adalah kemampuan murid sekte pedang. Benar-benar membuat orang kecewa. Jaidenku menyindir, lalu membalikkan tubuh menatap 3 orang di belakang dan berujar, kalian, siapa terlebih dahulu? Sura maju, bahkan Sura tidak menatap Riansi dan langsung menuju ke tiang tersebut. Lalu, dia mengibaskan jari tangannya, darah pun mengenai atas tiang, dan mendadak satu persatu kristal menyala, total 93 biji. Astaga, ternyata 93 biji. Untuk sementara waktu, ini adalah nilai terbaik, bukan? Ternyata lebih tinggi 2 dibanding sekte pedang, benar-benar kuat. 93 biji. Sekalipun alam pemenang tingkat kelima juga sulit mencapai, siapa orang ini? Ternyata memiliki kemampuan yang menyeramkan ini. Aku mengenalnya, dia adalah Sura. Dengar-dengar,
dia mengenal niat membunuh. Jika dia menggunakan niat membunuh, sepertinya akan mencapai 95 biji, bahkan lebih. Niat membunuh. Mendengar kata-katanya, seluruh orang menarik napas dalam-dalam. Riansi merasa wajahnya memanas. Ini benar-benar ditampar oleh seluruh orang secara tidak langsung. Mimik wajah Yuan Yu dan Sheila King sedikit tidak enak dipandang. Meskipun seluruh orang tidak mengatakan sekte pedang, namun tidak perlu diragukan, sekte pedang benar-benar dipermalukan. Sura menatap Fudo Murong serta yang lain sekilas, lalu terakhir tertuju ke Riansi dan berujar, jika kemampuan seluruh murid sekte pedang sepertimu, benar-benar tidak asik. Usai berujar, dia pun membalikkan tubuh untuk pergi. Sebentar. Saat itu juga, Fudo Murong maju. Sura membalikkan tubuh menatap Fudo Murong dan berujar, ada apa? Fudo Murong tidak berbicara, namun menuju ke tiang tersebut, mengulurkan tangan kanan, menggenggam tangannya dengan pelan, dan energi hitam berubah menjadi energi pedang muncul di tangannya. Bersamaan dengan energi hitam yang terus bermasukan, pedang energi semakin penuh. 2 detik kemudian, pedang energi bagaikan pedang asli, dan terus mengeluarkan cahaya pedang yang terlihat bersinar. Pergi. Pergelangan tangan Fudo Murong bergerak, pedang energi pun beterbangan keluar. Hong. Suara besar pun terdengar, bahkan tiang tersebut bergetar. Lalu, di pandangan terkejut seluruh orang, mendadak kristal di tiang langsung menyala. 95 biji. Entah siapa yang berteriak. Seluruh orang menarik napas dalam-dalam. 95 biji, benar-benar luar biasa. Bisa dikatakan, Partai Yuan dan Akademi Kerjaan juga termasuk luar biasa. Mimik wajah Riansi tetap terlihat tidak baik-baik saja, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia juga tidak merasa yakin akan menyala hingga 95 biji. Namun wanita yang berada di hadapannya justru menyalakan 95 biji. Bukankah kemampuan wanita ini tidak lemah dibandingnya? Mimik wajah Yuan Yu dan Sheila King terlihat sedikit membaik. Akhirnya sekte pedang tidak butuh merasa malu di hadapan seluruh orang. Sepertinya sedikit memandang rendah terhadapnya. Melihat Fudo Murong, dalam lubuk hati warrior yang berujar dengan rendah. Sebelumnya, hantaman Fudo Murong sangat kuat, dia bahkan tidak berani menggunakan tubuhnya untuk melawan. Dia merasa percaya diri bisa melawan. Namun melihat Fudo Murong yang terlihat santai, dia mengetahui, Fudo Murong tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jika dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, tentu akan sangat menyeramkan. Bersambung.